bangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Kota Muntok dikenal sebagai kota sejarah. Adanya beberapa bangunan tua peninggalan kolonial menjadi keunggulan yang terus dikembangkan. Ekspansi Muntok Heritage pun terus dikembangkan melalui salah satu sektor, yaitu sektor pariwisata. Sektor pendapatan asli daerah pun dirasa belum memberikan kontribusi secara optimal dalam hal pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pemberdayaan dan pemanfaatan sektor unggulan lokal yang dimiliki daerah ini. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di negeri sejiran Stason, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah Kabupaten Bangka Barat saling bersinergi satu sama lain untuk mewujudkan ekspansi Muntok Heritage. Muntok adalah kota pelabuhan yang penting. Melalui kota inilah, komoditas unggulan berupa lada putih serta biji timah yang ditambang besar-besaran di Muntok dan sekitarnya diangkut oleh kapal-kapal pemerintah Hindia Belanda menuju Eropa. Mengingat pentingnya peran kota ini di masa kolonial, tak heran banyak ditemukan bangunan tua sebagai saksi peninggalan Hindia Belanda yang masih kokoh berdiri. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut seolah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kota tua ini sekaligus menjadi keunikannya. Oleh karena itu, Kabupaten Bangka Barat akan terus mengembangkan pembangunan peningkatan di sektor pariwisata, khususnya ekspansi wisata Heritage Muntok. Peningkatan pariwisata tak semudah membalikan telapak tangan. Pada Maret 2018 lalu, Kota Muntok kembali diterjang musibah banjir yang menyebabkan beberapa infrastruktur rusak parah. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata Bangka Barat, khususnya terkait akses pariwisata. Kerugian akibat banjir mencapai 2 miliar sedikit menghambat pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam peningkatan di sektor pariwisata. Di usia yang terbilang mapan, yakni 283 tahun, Kota Muntok meruncingkan sektor pariwisata ke arah wisata heritage atau wisata sejarah. Dalam rencana induk pariwisata yang disusun oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Bangka Barat, khususnya Kota Muntok, akan dijadikan wisata heritage. Beberapa dasar yang menjadi alasan pengembangan wisata heritage harus dilakukan di Bangka Barat, salah satunya banyaknya bangunan-bangunan heritage yang masih ditemukan di Kota Muntok. Prioritas yang pertama kali kita kembangkan adalah pariwisata heritage atau pariwisata sejarah, di mana sejarah kita ini kalau digali, dikembangkan itu sangat luas sekali ya, dari mulai Sultan Mahmud Badarudin I, kemudian lagi sejarah masuknya orang-orang Tionghoa ke Bangka Belitung, kemudian lagi sejarah tentang terkait dengan peninggalan-peninggalan masa lalu zaman kolonial, dan sampai terakhir misalnya tentang terkait dengan pengasingan tokoh-tokoh nasional kita di Pesanggerahan Menumbing dan Pesanggerahan Muntok. Wisata heritage kita ya, jadi bisa dibilang pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri konsisten terkait dengan pengembangan
heritage Mentok ya. Jadi kalau prioritasnya Pak Bupati ya, itu salah satu unggulan beliau adalah pariwisata. Salah satu unggulan Pak Bupati adalah sektor pariwisata. Jadi pariwisata dan kebudayaan. Kemudian juga prioritas Pak Gubernur juga. Prioritas Pak Gubernur pariwisata itu kalau salah prioritas ketiga ya. Prioritas ketiga Pak Gubernur itu untuk pengembangan kepariwisataan di Bangka Belitung. Sementara sasaran Pak Gubernur ya, itu di Bangka Barat ini ada 3 juga ya. Yang pertama adalah pengembangan Kota Tua Mentok, yang kedua pengembangan Gunung Menumbing, dan yang ketiga adalah pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular ya. Ya, alhamdulillah kalau dukungan, makanya dari pertama tadi saya sampaikan bahwa pemerintah pusat dan sendiri melalui Kementerian Pariwisata tahun ini dia menggelontorkan dana yang kita ajukan kemarin 600 juta ya. Tapi terrealisasi 1,032 M. Dan pemerintah provinsi sendiri kalau tahun kemarin pengadaan listrik tahun ini itu 5 miliar dari Pak Gubernur untuk listrik Gunung Menumbing. Kemudian yang lain-lainnya adalah lebih kepada dukungan dari pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Aset cagar budaya yang ada di kita itu tadi sudah disebutkan, ada yang peninggalan kolonial Belanda maupun Inggris ya. Kemudian ada peninggalan Cina, ada peninggalan dari orang-orang Melayu gitu ya. Nah, di Bangka Barat ini alhamdulillah kita sudah mengkaji beberapa bangunan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Nah, antara lain nanti ini kita nanti akan mengirim rekomendasi kepada Bupati ya. Kemudian Bupati akan mengirim ini kepada provinsi kalau dia akan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi. Nah, kita berharap ini segera diproses gitu, supaya bangunan-bangunan yang ingin kita lestarikan ini ya sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak, perlahan-lahan nanti apa yang kita harapkan heritage bangunan ini akan berubah fungsi, akan berubah bentuk dan segalanya, bahkan punah. Sebagai contoh misalnya rumah panggung Melayu, rumah tradisional kita ya, itu pelan-pelan satu demi satu hilang di Kota Mentok ini. Kalau tidak cepat ini kita proses, ini saya khawatir juga. Perlu ada campur tangan semua pihak dalam menunjang peningkatan pariwisata di Bangka Barat. Sejauh ini PAD untuk sektor wisata hanya mengandalkan Bukit Menumbing dan Pantai Tanjung Rakit. Namun dua objek wisata tersebut belum mampu mendongkrak PAD dan nama Muntok di kancah nasional maupun internasional. Sejauh ini dua sektor pariwisata tersebut hanya mampu melebihi target PAD yang ditentukan sebelumnya sebesar Rp20 juta per tahun. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk dapat menggiatkan potensi unggulan lokal untuk dapat meningkatkan sektor pendapatan asli daerah. Keterbatasan yang dimiliki baik dari segi anggaran, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia yang dimiliki tidak serta-merta menyebabkan rendahnya kinerja dan profesionalitas para aparatur negara. Sinergitas seluruh pihak mutlak dibutuhkan dalam sebuah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. LKPJ merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pelayanan publik
untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan strategis tahunan. Ya, kita sejauh ini memberikan support kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan heritage ini, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Bahkan kami juga mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber informasi bahkan sampai ke negeri Belanda, karena kita tahu mereka punya arsip yang begitu baik ya tentang sejarah kita untuk digali, kemudian bisa diceritakan kronologisnya secara runut, secara rinci, sehingga tidak ada cerita yang hilang atau terpotong. Nah, ini kami dorong pemerintah daerah, bahkan kalau memang perlu belajar ke sana, kita sudah berkomunikasi dengan diaspora Indonesia di Belanda, mereka siap untuk membantu, terutama pihak Universitas Leiden di sana siap membantu, artinya SDM yang ada di Bangka Barat itu dikirim ke sana untuk mencari data-data tentang Bangka Barat yang ada mungkin tersimpan di museum yang ada di Belanda, mungkin juga di Universitas Leiden dan di beberapa museum-museum yang ada di Belanda. Kami support untuk itu. Sudah ada rencana induk pariwisata di Bangka Barat, sudah kita sahkan perdanya. Mudah-mudahan dengan ini saya pikir pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengelola ya pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat ini, kemudian juga mencari sumber-sumber pendanaan, bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang memiliki kepedulian terhadap heritage yang ada di Kabupaten Bangka Barat ini. Kami pada prinsipnya tidak pernah kemudian mencoret ya, kegiatan kepariwisataan selama itu dilakukan dengan memiliki perencanaan yang baik, kemudian data-data yang akurat ya. Kemudian kita tidak ingin pembangunan pariwisata ini dilakukan secara sporadis ya, kemudian tambal sulam. Kita ingin ini ada perencanaan yang baik dari Dinas Pariwisata ya, arah pariwisata ini seperti apa ya, kami support. Nah, kalau masalah anggaran saya pikir tidak ada persoalan. Kami di DPRD selalu support berapapun kebutuhannya. Memang membangun pariwisata ini tidak sebentar, butuh waktu yang lama, dan ini perlu kesadaran dari kami sadar itu bahwa kita tidak bisa memetik hasilnya dalam waktu singkat, tapi dalam jangka panjang long term ini akan menggerakkan perekonomian, menghidupkan UMKM yang ada di Kabupaten Bangka Barat ini. Oleh karena itu kami tidak ingin pembangunan pariwisata di Bangka Barat ini dilakukan dengan tambal sulam, kemudian sepotong-sepotong secara sporadis ya, tapi kita ingin menyeluruh. Oleh karena itulah kemudian kita dorong pemerintah daerah untuk membuat perda tentang rencana induk pariwisata sehingga kita tahu arah pariwisata itu ke depan seperti apa, dan kami siap untuk support masalah anggarannya. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memadukan sektor sejarah dan kebudayaan untuk pengembangan kepariwisataan daerah, tidak lain bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Ya, kita juga berkomunikasi dengan artinya orang-orang yang peduli ya, yang ingin mengembangkan pariwisata di Bangka Barat ini. Mereka sudah punya komunitas ya tentang guide yang ada di sini. Saya pikir beberapa orang di Museum Timah, beberapa guru-guru bahasa Inggris yang ini itu sudah ikut, dan itu kemarin sangat membantu ketika kita mengadakan homestay ya, homestay fair di tahun 2015 kalau nggak salah ya. Nah, itu sangat membantu, dan ini yang selalu ingin kita support ya, agar guide ini bisa semakin banyak berkembang, dan anak-anak muda sekarang saya pikir banyak yang kemampuan bahasa Inggrisnya sangat baik gitu kan, dan mereka tinggal kita berikan fasilitas untuk mengembangkan itu, diberikan pengetahuan yang benar tentang sejarah yang ada di Bangka Barat ini. Saya pikir itu ke depan bukan merupakan kendala. Memang sebetulnya pariwisata ini identik dengan bisnis ya. Pariwisata ini identik dengan bisnis. Bagaimana orang datang ke Bangka Barat ini, dia berlibur, merasa nyaman dengan sabta pesonanya, dan mereka di sini bisa berlama-lama, nginep di hotel-hotel atau penginapan yang ada, makan kuliner yang ada di sini, kemudian berjalan-jalan segala macam. Nah itu. Nah, terkait dengan aspek pengembangan ke depan ya, kita harapkan memang kita setiap tahun terus melaksanakan perkembangan perubahan ya. Jadi untuk melestarikan sejarah tadi, kita ada yang namanya
kegiatan mengundang keluarga-keluarga proklamator dan keluarga-keluarga yang pernah diasingkan di sini. Untuk keluar dari pertambangan, pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan potensial yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam peningkatan pendapatan asli daerah melibatkan semua pihak yang harus bersinergi satu sama lain. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu poin penting yang harus dicarikan solusinya agar kedepannya ekspansi Muntok Heritage dapat terrealisasikan. Kota Muntok memiliki warisan sejarah yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berupa bangunan bersejarah dan cagar budaya. Dari segi anggaran di tingkat daerah, Pesanggerahan Menumbing mendapatkan porsi terbesar, namun objek-objek pendukung lainnya tetap diperhatikan. Selain itu, penyerahan pengelolaan Pesanggerahan Menumbing dari bidang kebudayaan ke bidang pariwisata merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam sektor pengembangan pariwisata. Selain menonjolkan Pesanggerahan Menumbing sebagai daya tarik, beberapa kegiatan seni dan budaya juga akan dijadikan sebagai pendukung pariwisata daerah. Sesuai dengan konsep rencana pembangunan jangka menengah 2016 sampai 2022, ditargetkan jumlah kunjungan wisata ke Bangka Barat melebihi 30.000 kunjungan. Potensi yang luar biasa yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian, kalau Muntok ini maju, Bangka Barat maju, Bangka Belitung pasti akan maju, dan Indonesia ini akan pasti maju juga. Wisatawan membutuhkan transportasi, membutuhkan akomodasi, ya, membutuhkan objek, membutuhkan segalanya, semua souvenir, ya. Nah, kita semuanya ada yang tentang bangunan untuk heritage-nya di sini, tetapi pengembangan dari ini yang belum oleh pemerintah masih kurang. Nah, jadi kalau kita ingin membangun wisata heritage, hendaknya tadi transportasi ya sediakan di sini. Pemandu wisata yang mampu berbahasa Inggris ya minimal dengan baik dan benar sebagai misalnya ada wisatawan mancanegara yang datang ke sini, mereka yang bisa langsung untuk menjadi guide. Kalau kita ingin membangun wisata, maka semua yang tadi saya bilang, transportasi, akomodasi, dari homestay khususnya ya, itu objek, semua harus dibangun sedemikian rupa secara simultan. Nah, ini yang belum saya lihat belum dilakukan oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Ya, tadi harapan saya kembali ada suatu keharmonisan antara pemilik rumah, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk bersama-sama ya mengelola, mendukung usaha pengembangan wisata heritage ini. Itu. Jadi mungkin dari pemerintah pusat mungkin ada dukungan dana, dari pemerintah provinsi ada dukungan dana, dari pemerintah dana, kemudian ada pihak swasta pun demikian. Itu yang kita harapkan. Pertama itu. Ya, artinya kita tagih janji pemerintah provinsi itu, kemudian dengan mensinergikannya dengan rencana pengembangan pariwisata di Bangka Barat ini, ya kan. Kebutuhan kita sampaikan. Salah satu contoh seperti Menumbing, ya. Menumbing itu kendalanya tidak ada listrik, ya. Alhamdulillah sekarang tahun ini insya Allah akan dipasang jaring listrik sampai ke Menumbing, dan ini tentunya akan sangat membantu untuk menghidupkan pariwisata yang ada di Menumbing itu. Ya, kita sampaikan ini kebutuhan Bangka Barat, tolong diadvokasi, ingatkan pemerintah provinsi, gubernur sudah berjanji ingin memfokuskan Bangka Barat dengan wisata heritage-nya ini.
Jadi itu upaya-upaya kita, ya. Mudah-mudahan dana daba itu banyak datang ke Bangkabarat ini sehingga akan sangat membantu pemerintah daerah ini dalam mengembangkan potensi wisata heritage yang ada di Kabupaten Bangkabarat. Bagaimana ya harapan saya bahwa optimalisasi potensi-potensi tempo dulu dan potensi-potensi alam yang ada di Bangkabarat ini bisa menjadi suatu untuk meningkatkan kesejahteraan masa depan masyarakat di Bangkabarat. Bagaimana masyarakat Bangkabarat ini nantinya bisa penghasilannya bisa hidup dari pariwisata. Mungkin itulah harapan saya, bagaimana peninggalan-peninggalan masa lalu, sejarah masa lalu ya itu kita kemas dan kita jual sebagai produk pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangkabarat. Pengembangan wisata berbasis heritage ini sudah menjadi harga mati. Wilayahnya Bangkabarat memiliki potensi yang berbeda dengan Belitung yang dianugerahi pantai indah. Wisata sejarah yang dimiliki Bangkabarat ini bisa menjadi diferensiasi. Peninggalan sejarah yang menjadi modal emas Kabupaten Bangkabarat, khususnya Kota Muntok, harus diimbangi dengan pembentukan karakter sumber daya manusia yang handal dan profesional. Fondasi dasar yang dimiliki kota ini menjadi modal utama untuk membangun pariwisata yang kuat di kota yang penuh sejarah ini. Langkah peningkatan pariwisata melalui Muntok Heritage menjadi sarana untuk membangkitkan geliat ekonomi di negeri sejiran Setason.